Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ala Nur Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat simulasi jaringan rumah sakit umum daerah Sumedang menggunakan Cisco Packet Tracer. Simulasi jaringan rumah sakit umum daerah Sumedang pada 10 subbagian, yaitu bagian administrasi, bagian keuangan, bagian bina program dan publikasi, bagian pelayanan medis, bagian pelayanan radiologi, bagian ruang kepala RSUD, bagian umum, bagian kantor dokter, bagian poliklinik, dan bagian apotek. Untuk perancangan jaringan RSUD Sumedang ini, dibutuhkan 1 unit server sebagai penyedia layanan untuk mengatur akses terhadap klien yang ada di 10 subbagian agar dapat terhubung dalam satu jaringan di rumah sakit tersebut. Lalu, 1 unit router tipe 1841 sebagai penghubung jaringan di 10 subbagian. Lalu, 10 unit switch tipe 2950/24 setiap subbagian. Switch ini merupakan perangkat yang biasa digunakan sebagai konsentrator, yaitu sebagai penerima dan mengirim data dari komputer sumber ke komputer tujuan. Lalu 21 unit PC di berbagai subbagian sebagai klien dan 1 unit printer di bagian administrasi. Lalu kabel UTP dengan konektor RJ45 sebagai penghubung jaringan di setiap perangkat. Di sini pembuatan simulasi jaringan RSUD Sumedang di 10 subbagian, yaitu pertama, dengan menyusun perangkat yang telah disebutkan tadi hingga terlihat seperti berikut. Setelah tersusun seperti ini, di router harus ditambahkan port untuk menghubungkan antara switch yang di bagian kiri ini ke router, dari router ke server, dan dari router ke switch yang di sebelah kanan. Itu membutuhkan 3 port sebagai penghubung. Nah, sebelum menghubungkan router dengan perangkat yang lain, router ini harus ditambahkan terlebih dahulu portnya agar dapat digunakan lebih dari 2 port. Caranya bisa dengan seperti ini. Klik router. Nah, di fisikal ini seharusnya ini kosong. Kalau pas awal, dimatikan dulu routernya, lalu klik WIC 1 Ethernet. Ini sebagai port untuk Ethernet. Lalu masukkan portnya ke bagian yang kosong di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu nyalakan kembali routernya. Setelah itu selesai. Nah, langkah ketiga, hubungkan semua perangkat menggunakan kabel UTP sehingga terlihat seperti berikut. Di sini, antara router dengan switch dan antara switch dengan perangkat seperti komputer dan printer ini menggunakan kabel stray karena mereka perangkatnya berbeda. Dan antara switch dengan switch ataupun router dengan server, di sini menggunakan kabel crossover. Nah, langkah keempat, atur IP address pada perangkat seperti berikut. Ini contohnya di bagian sub administrasi, di nama perangkat pendaftaran, komputer pendaftaran, komputer kasir, dan printer. IP address-nya seperti berikut. Begitupun ke bawahnya seperti sebagian keuangan dan yang lainnya, ini sudah diatur IP address-nya. Cara mengaturnya yaitu dengan masuk ke perangkat klien, klik pendaftaran misalkan, lalu desktop, IP configuration, lalu masukkan IP address yang tadi telah ditentukan, lalu masukkan default gateway-nya juga. Setelah itu selesai, masukkan juga ke yang lainnya seperti itu. Dimasukkan IP address dan default gateway-nya. Di sini untuk printer juga sama, dikonfigurasi ke fast Ethernet. Nah, di sini dimasukkan IP address-nya berapa. Di sini saya menggunakan 2 default gateway
yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu dibagi dua. Setelah semua perangkat klien ini diatur IP address-nya, sekarang konfigurasi IP address server, klik servernya, lalu ke desktop, IP configuration, dan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.253 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Setelah konfigurasi server dan klien ini, tinggal konfigurasi router dengan cara klik router, masuk ke konfigurasi. Di sini ada pas Ethernet 0/0, yaitu kabel yang menghubungkan antara router dengan switch yang berada di bagian sebelah kiri ini. Di sini saya memasukkan IP address 192.168.10.254. Ini akan digunakan default gateway untuk perangkat di bagian kiri. Lalu pas Ethernet 0/1, yaitu 192.168.20.254. Ini adalah kabel yang menghubungkan antara router dengan switch yang berada di sebelah kanan. Lalu yang ketiga, Ethernet 0/0/0 menggunakan IP address 192.168.1.254. Ini yang digunakan sebagai default gateway servernya. Dan untuk mengkonfigurasi router ini, jangan lupa untuk menyalakan port status ini dengan cara di checklist. Yang ini sama yang ini juga. Nah, kalau semuanya sudah terhubung, kita tinggal mengecek koneksi. Misalkan menggunakan PDU, kita akan mengirimkan data antara komputer pendaftaran ke komputer direktur. Nah, di sini statusnya sudah sukses, artinya koneksi jaringan antara komputer perbendaharaan dengan direktur sudah saling terhubung dan bisa mengirim data. Misalkan dari direkturnya sendiri ke komputer perbendaharaan. Di sini statusnya juga sudah sukses. Lalu misalkan kita coba dari USG ke komputer spesialis kandungan. Ini juga sudah sukses. Misalkan kita menggunakan metode ping, akan mengirimkan data dari ronsen ke spesialis dalam. Di sini yang spesialis dalam IP address-nya 192.168.20.33. Klik ronsen ke desktop, lalu command prompt, ketikkan ping 192.168.20.33. Nah, di sini masih terdapat request timeout. Misalkan kita coba sekali lagi, ping 192.168.20.33. Nah, untuk pengiriman data yang sekarang ini hasilnya sudah berhasil karena pada saat komputer ronsen mengirim data ke komputer spesialis dalam, sudah direspon oleh komputer spesialis dalamnya sendiri. Jadi kesimpulannya, untuk membuat simulasi jaringan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang ini masih bisa menggunakan jaringan LAN karena di sini cakupannya masih satu gedung. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.